الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, beliau pada hari ini ada halangan sehingga tidak bisa untuk hadir untuk mengisi pengajian rutin yang biasanya dilakukan. Beliau menyampaikan pada hari Minggu pagi. Saya ditugas untuk menggantikannya. Kalau diumpamakan taharah, saya ini hanya saja bersucian pengganti, yaitu bagaikan tayamum. Ya, apabila orang tidak mendapatkan air, maka penggantinya adalah tayamum. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis Syifa'us Saqim karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad min kalam Sayyidil Mursalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabatin nubuwatu wa bagiyatil mubasyirat. Dhahabatin nubuwah, telah hilang atau telah habis. An-nubuwah, kenabian. Wa bagiyatil mubasyirat, dan masih ada al-mubasyirat, kabar-kabar gembira. Dalam hadis ini ada lanjutannya, ya, tapi di sini tidak dikutip. Lanjutannya adalah sahabat bertanya, qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah. Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kabar gembira itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ru'yatul mu'min yarahal mu'min aw turalah, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kabar-kabar gembira itu adalah mimpinya seorang yang beriman, dia akan melihatnya di dalamnya atau akan diperlihatkan. Jadi yang dimaksud al-mubasyirat di situ, kabar gembira, adalah mimpi yang baik. Ini hadis ini menerangkan bahwasannya an-nubuwah, kenabian, itu sudah ditutup oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata nubuwah, ada dua istilah. Ada yang mengatakan bahwasannya diambil dari kata nubuwah, yaitu makanul murtafi, tempat yang tinggi. Kenapa dikatakan tempat yang tinggi? Karena Nabi, ya, para Nabi atau para Rasul mengangkat pengikutnya. Li'annahu yarfa'u rutbata man tabi'ah, karena sungguhnya para Rasul atau para Nabi mengangkat
derajat pengikutnya. Ada lagi yang mengatakan diambil dari kata-kata naba yang berarti kabar, karena Nabi dan Rasul itu membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian Nabi menurut ulama adalah insanun hurrun zakarun salimun an munaffirin tab'an wa an dana'ati abin wa khana'um min uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Itu Nabi. Kalau Rasul, uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Mereka adalah insanun, dari golongan manusia. Yang dikatakan Nabi atau Rasul itu adalah dari golongan manusia, bukan dari golongan jin atau dari golongan malaikat, melainkan dari golongan manusia, dari bangsa manusia. Hurrun, kemudian bukan dari perbudakan, bukan dari budak, tapi dari orang yang merdeka. Zakarun, laki-laki, bukan perempuan. Nggak ada ceritanya Nabi itu dari perempuan. Salimun am munaffirin tab'an, selamat dari sesuatu yang membuat manusia jauh darinya. Ya, diumpamakan seperti kalau ada orang kena penyakit kusta, ya, tentunya teman-temannya atau orang yang ada di sekitarnya pasti akan menjauhinya, karena penyakit kusta itu, penyakit lepra, sangat cepat menular. Nah, Nabi itu selamat dari penyakit kusta atau sesuatu yang bisa membuat orang menjauhinya. Wa andana ati abin wa khana ummin, dan juga selamat daripada rendahnya martabat ayah. Artinya pekerjaan ayahnya bukan pekerjaan yang rendah, tidak seperti tukang sampah, ya, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang mulia. Wa khana ummin, dan selamat ibunya. Maksudnya ibu seorang nabi tidak pernah melakukan perbuatan keji. Uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi, diwahyukan dengan syariat, walam yu'mar bi tablighi. Kalau Nabi diwahyukan padanya syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, itu yang dikatakan Nabi. Kalau Rasul diwahyukan padanya syariat, akan tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Jumlah mereka, jumlah para nabi dikatakan oleh ulama jumlahnya adalah 124.000. 124.000. Sedangkan Rasul jumlahnya 313. Dalil yang mengatakan jumlah Rasul itu 313, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Abi Dzar, wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah Rasul? Beliau menjawab, salasami'ah wa bid'ata asyar, 300 lebih. Ya, jumlah mereka ada yang mengatakan seperti jumlahnya sahabat yang perang dalam perang Badar, yaitu 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Di dalam kitab Al-Bajuri dikutip, sebaiknya kita tidak menyebutkan, karena di dalam Al-Quran Allah nyatakan minhum man qasasna wa
wa minhum man lam naqsushu. Ya, di antara mereka ada yang kami kisahkan dan di antara mereka juga ada yang tidak kami kisahkan. Artinya sebaiknya kita tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Karena kalau kita menyebutkan, kita tentukan jumlahnya, nanti yang tidak pernah dikisahkan padahal itu seorang nabi, nah, itu akan membahayakan kita karena kita menganggap dia tidak termasuk dari golongan nabi. Para nabi dan para rasul ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga didukung dengan mukjizah. Ya. Didukung dengan mukjizah. Dan mukjizah itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Ya, kondisi yang sedang populer di saat itu. Seperti mukjizahnya Nabi Allah Isa, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kenapa demikian? Karena waktu itu memang banyak orang-orang yang ahli di dalam medis, di dalam kedokteran. Ya. Tentunya menghidupkan orang yang mati ini sudah paling hebatnya kedokteran. Dokter nggak bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya Nabi Allah Musa ya itu membatalkan atau membantah sihir ya. Kenapa? Karena memang di saat itu lagi ngetren, ya, lagi ngetopnya apa? Sihir. Orang-orang waktu itu banyak yang ahli dalam menyihir. Kaumnya waktu itu banyak yang ahli dalam menyihir. Ya. Ya. Sedangkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena waktu itu memang banyak orang yang ahli di dalam syair, di dalam sastra. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan dengan kondisinya. Akan tetapi keistimewaan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baku selamanya sampai hari akhir. Ya, sedangkan mukjizat nabi-nabi sebelumnya hanya sebatas pada zamannya. Ya. Ya, begitu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat, untuk semua kalangan. Ya, bukan seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya ya sebagian di antara mereka ada yang diutus hanya untuk keluarganya ataupun untuk kaumnya. Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya, yaitu Namrud. Ya, Nabi Lut juga diutus ya untuk mengajak kaum Sadum. Ya. Begitulah ya. Wa baqiyatul mubasysyirat ya. Itu yang berkenaan yang ada kaitannya dengan kenabian atau kerasulan. Wa baqiyatul mubasysyirat, dan masih ada al-mubasysyirat, kabar-kabar gembira, yaitu mimpi yang dilihat oleh orang yang beriman. Mimpi baik ya. Dan dalam hadis ini berarti ada kabar gembira ya, tidak menutup kemungkinan bagi seorang mukmin untuk bisa melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam satu riwayat dikatakan apa? Innal mu'min yarani fil manami
apa itu dalam satu hadis, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat aku, mimpi bertemu denganku, ra'a yara itu banyak arti. Cuman di sini yang dimaksud adalah mimpi. Ya, ra'a yara dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Ada ra'a yara yaitu bermakna alima, yaitu mengetahui, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Di situ alam tara, apakah kamu tidak mengetahui, bukan kamu tidak melihat. Ada ra'a yara berarti mimpi. Yang dimaksud di sini adalah mimpi. Fil manami, dalam tidurnya, fasayarani fil yaqadha, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Ya, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan setan tidak akan bisa menyerupai aku. Ya, ini merupakan satu keberuntungan bagi seorang mukmin yang dapat melihat Nabi besar Muhammad SAW dalam mimpinya. Ya. Dan di situ tidak ditegaskan bahwasanya oh itu nanti di akhirat atau di barzakh, tidak. Di situ Nabi tidak menegaskan, umum di situ. Ya, baik di dunia itu bisa terjadi. Hadis yang berikutnya yaitu dzul wajhain fid dunya ya'ti yaumal qiyamah wa lahu wajhani minan nar. Orang yang mempunyai dua wajah fid dunya, di dunia, ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti akan datang di hari kiamat, wa lahu wajhan, dia akan mempunyai dua wajah min nar, dari api neraka. Hadis ini menyinggung an-namimah. Ya, an-namimah, adu domba. Ya, di dalam syariat Islam, namimah itu hukumnya dosa besar dengan kesepakatan ulama. Dinyatakan dosa besar kalau ada orang yang mengadu domba, maka dia telah melakukan perbuatan besar, dosa besar. Konsekuensinya banyak, dia nggak bisa menjadi wali nikah, kemudian tidak bisa menjadi saksi nikah, kemudian makruh menjadi imam dan lain sebagainya. Ini merupakan maksiat mulut atau lisan. Lisan itu kecil bentuknya, tapi bahayanya sangat besar. Ya, bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Dengan lisan kita bisa melakukan dosa besar. Berdusta dosa besar. Namimah, adu domba, dosa besar. Al-ghadhaf, menuduh orang berbuat zina, dosa besar juga. Menggunjingkan orang, kalau yang digunjingkan itu adalah ulama, maka dosa besar. Kalau yang digunjingkan adalah bukan ulama, maka dosa kecil. Menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Ya, tapi ada sebagian mengatakan umum, meskipun bukan ulama yang digunjingkan itu dosa besar. Yaitu pendapatnya Imam Qurtubi. Beliau mengatakan kalau ada orang menggunjingkan ulama tetap dikatakan dosa besar. Menggunjingkan orang itu merupakan sa'igatul a'mal, ya, penghangus amal ibadah kita. Kalau kita menggunjingkan orang, itu bisa menghanguskan ibadah kita. Ya, ibadah yang telah kita lakukan itu bisa sia-sia karena ghibah. Sedangkan ghibah ini sudah merajalela. Sulit sekali orang menghindarinya.
Ya, dengan demikian ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur istri tercinta beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah. Ya, ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan di hadapan Rasulullah, karena Rasulullah waktu itu mencari Sofiyah, istrinya, istri selain daripada Aisyah. Kenapa, kata Sayyidatuna Aisyah, engkau selalu menyebut-nyebut Sofiyah? Ya, kata Sayyidatuna Aisyah, Sofiyah itu kalau bahasa kitanya segini, maksudnya apa? Pendek. Ya, itu cuma dengan isyarat, tapi Rasulullah SAW sudah marah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, lagad gulti bi kalimatin law mujizat bima'il bahri la ghayyarathu. Wahai Aisyah, kamu benar-benar telah melakukan suatu perkataan apabila perkataan ini diumpamakan dengan bentuk fisik. Kalau seandainya perkataan ini bentuk fisik dilemparkan ke laut, air laut akan berubah rasanya. Ya. Saking jeleknya perbuatan ghibah itu diumpamakan kalau ini adalah benda fisik, kalau dilemparkan ke laut, air laut akan berubah rasanya. Itu Sayyidatuna Aisyah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana dengan kita? Tapi memang ada pengecualian, ya, ada beberapa kondisi diperbolehkan untuk menggunjingkan orang. Di antaranya ulama menyebutkan apabila ala sabili ta'rif, untuk membedakan, misalnya ada dua orang namanya sama, misalnya ada namanya Asep, kedua-duanya sama. Kita tidak bisa membedakan kecuali dengan ciri yang terdapat di dalamnya dia. Misalnya dia ada cacatnya, oh Asep yang cacat, misalnya Asep pincang, nggak apa-apa. Tapi niatnya untuk membedakan, ya, nggak boleh serta-merta hanya menyebutkan, ya meskipun betul pincangnya, ya itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Ya begitu juga untuk bertanya kepada ulama, ya misalnya ada orang ingin bertanya kepada ulama, ya berkaitan dengan orang yang menzolimi dia. Misalnya ada fulan bin fulan telah menzalimi saya, dia cerita di depan ulama itu, enggak apa-apa, itu boleh lil istifta. Ya begitu juga yang ketiga untuk memperingati orang. Ya misalnya ada orang ingin berhubungan dengan orang lain, ya ingin bermuamalah, ya tapi ada pihak ketiga memberikan memberikan nasihat, ya supaya jangan bermuamalah. Kenapa? Karena dia misalnya selalu berbohong, itu nggak apa-apa. Ya, ada memang beberapa kondisi diperkenankan untuk menggunjingkan orang. Ya, wallahu alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita bacakan Al-Fatihah untuk yang meninggal. Fatihah binati anallaha yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah, qabrahum rawdah min riyadil jannah, binati anallaha yashfi marada ikhwanina al-maktubina fi hadha ad-daftar, anallaha yashfi maradahu shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wala alama, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jamilah syamilah khairat dunya wal akhirah,
ala ma nawa salafun salihun kama nawaina kama qasadna kama talabna wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kemudian juga yang hamil ya. Semoga dikaruniakan anak yang soleh, juga yang ujian semoga berhasil ya, sukses. Alhamdulillah Nabi al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كم لك علينا من إحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي يسمع مدودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طرس صحبي والحمد لله في
البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.